Baik lagi di Urban JTV, Pilkada Show Up to Date. Kali ini kita bersama dengan Ketua DPC Hanura Kabupaten Bekasi, Bang Agus Nur Hermawan ya, Bang ya. Siap. Nah, sebelum kita mulai podcast kita, jangan lupa dukung selalu Urban JTV menyajikan konten yang menarik dengan subscribe YouTube kita dan juga follow media sosial kita di TikTok dan Instagram. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 01 ya, Dhani Ramdan dan Haji Romli. Nanti gimana sih pergerakannya sampai dengan awal Oktober ini? Kita langsung tanya aja langsung ke Bang Agus yang bertanggung jawab sebagai apa Bang di tim pemenangan? Di tim kampanye. Tim kampanye ya, koordinator kampanye. Tim kampanye. Di tim kampanye. Nomor 1. Nomor 1. Gimana Bang? Kesibukan di pilkada nih sekarang di bulan Oktober sudah jelang November. Iya. Terima kasih pada Urban JTV yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan podcast di tempat ini. Ya, kita ketahui pilkada ini di Kabupaten Bekasi sudah mulai tahapan kampanye yang sekarang sedang dilakukan. Kita alhamdulillah mendapatkan nomor 1 pasangan Dhani Ramdan dan Haji Romli. Nah, bahwa setelah dalam masa kampanye ini kita sangat luar biasa lah, banyak permintaan pertemuan dengan masyarakat, agenda pertemuan dengan tokoh agama, tokoh pemuda, yang saya anggap sekarang udah luar biasa jadwal dari pasangan Dhani Ramdan dan Haji Romli ini. Khususnya Pak Dhani tiap hari tanpa ada liburnya untuk selalu bersosialisasi, bertatap muka dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, dari pagi sampai dengan malam ya, untuk sosialisasi bertemu dengan masyarakat itu Bang Andi. Terus yang kedua, Pak Haji Romli pun sama, waktunya juga tidak ada hari liburnya. Datang terus kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda gitu kan. Apalagi Pak Haji Romli pernah menjadi ketua KONI ya, menjadi ketua KONI, kepala desa. Dia juga leadershipnya ada dalam ini. Kami tidak meragukan lagi untuk pasangan Dhani Ramdan dan Haji Romli ini untuk kepemimpinan Bekasi. Insya Allah kedepannya Bekasi ini apa yang kita inginkan, kita cita-citakan semua terkabul. Nah, kalau Hanura sendiri dapat tugas khusus nggak sih Bang dalam tim pemenangan ini? Maksudnya dalam berkampanye kepada masyarakat itu apa sih yang disampaikan oleh mesin partai ya, yang ada di Hanura ini? Baik, di Hanura kami dapat tugas di beberapa wilayah, khususnya dalam pileg kemarin kan ya, kami juga ada sedikit kegagalan dalam mendapatkan perolehan kursi di legislatif di tahun 2024 sekarang ini ya. Tapi ada beberapa daerah-daerah yang mendapatkan suara lumayan lah untuk Hanura ini. Jadi mesin partai kita, saya instruksikan untuk mensosialisasikan apa program-program pasangan Dhani Ramdan dan Haji Romli ini, gitu kan, kepada masyarakat, agar masyarakat ini tahu bahwa paslon kita ini loh programnya yang akan dijalankan. Janji paslon 01 ini, paslon nomor 1 ini loh nanti 100 hari ke depannya kalau dia menjabat sebagai bupati dan wakil bupati, ini loh program yang akan dijalankan ya. Dan program-program apa saja yang sudah dijalankan oleh Pak Dhani kemarin sejak menjadi seorang PJ bupati, gitu kan. Jadi memberitahu kepada masyarakat ini loh hasil yang sudah dilakukan oleh Pak Dhani selama menjabat sebagai PJ Bupati Bekasi, kurang lebih hampir 3 tahun menjadi penjabat di Bekasi ini. Cukup lama ya Bang ya? Cukup lama. Nah, itu tadi kan Abang bilang ada daerah yang jadi tugas ya. Itu di mana aja sih Bang kalau boleh tahu Bang? Contoh lah, kita dapat tugas di daerah Cikarang Barat, Cibitung, Cibarusa, gitu kan, Pebayuran. Ada beberapa daerah yang kami dapatkan tugas untuk mensosialisasikan paslon kita, pasangan Pak Dhani dan Pak Romli itu. Ketika ke masyarakat mungkin ketika Abang turun bertemu langsung itu ada apa sih aspirasi yang Abang terima ya dari masyarakat mengenai paslon ini yang diharapkan? Ya, ada beberapa yang kita dapatkan amanat dari
masyarakat. Pada saat kami mendatangi masyarakat, sosialisasi masyarakat itu contoh tentang masalah tenaga kerja, yang sempat dalam arti kedepannya paslon 01 ini, paslon nomor 1 ini salah satu adalah ada program tentang masalah kartu kuning plus. Karena di program besok programnya Pak Dhani, Pak Romli gitu kan, salah satu adalah mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bekasi, yaitu dengan program kartu kuning plus. Dengan kartu kuning plus ini, jadi nanti pemerintah daerah apabila besok Pak Dhani memimpin, nah pemerintah daerah di bawah pimpinan Pak Dhani akan membuat program kartu kuning plus. Jadi pemerintah daerah akan bekerja sama dengan LPK. Jadi si tenaga kerja yang akan bekerja itu dididik dulu di LPK. Nanti LPK tersebutlah ya selain mendidik dan menyalurkan langsung tanpa si pencari kerja tanpa mengeluarkan spesial pun. Itu program nanti kartu kuning plus. Kartu kuning plus. Itu juga, kalau bagaimana masyarakat ketika dipaparkan soal itu tuh mereka? Akhirnya masyarakat antusias, gitu kan. Karena dia mengeluh selama ini kalau belum bekerja harus sekian. Kami mengikis sedikit-sedikit ke depannya oknum-oknum yang nakal tentang masalah pada penyalur tenaga kerja itu. Ya, seperti calo gitu ya Bang ya, yang minta uang dulu sebelum masuk ke satu PT. Besok kita akan kikis sedikit demi sedikit oknum-oknum tersebut. Dan itu khusus warga Kabupaten Bekasi itu? Khusus warga Kabupaten Bekasi. Dan kita nanti akan prioritaskan warga yang berKTP Kabupaten Bekasi 70%. Jadi perusahaan harus mempekerjakan warga kabupaten yang berKTP Kabupaten Bekasi 70% yang berKTP Bekasi. Jadi kartu kuning plus itu salah satu program pengentasan pengangguran ya kalau bisa dibilang ya Bang ya. Betul. Nah Bang, kita kan tidak bisa memungkiri ya bahwa masih ada isu-isu bahwa putra daerah juga harus memimpin kabupaten. Ya kan, sementara dari 6 orang yang ada di jadi paslon sekarang cuma Pak Dhani yang bukan dari Kabupaten Bekasi nih. Nah itu gimana sih Hanura ya ketika mendapatkan isu itu yang masih ada mungkin beredar di masyarakat? Ya kami ketawa saja Bang, kita senyumin saja, gitu kan. Kami senyumin aja dengan isu tersebut, karena karena data mengenai asli Bekasi atau bukan Bekasi ya, kita sih sebenarnya NKRI Bang, kita Pancasila, ya tidak ada perbandingan itu dari suku mana gitu. Kita Bhinneka Tunggal Ika Bang, kita bersatu. Ya saya pribadi sebenarnya kelahiran saya bukan Bekasi, tapi karena saya punya istri, punya anak di sini, saya berkewajiban untuk membangun Kabupaten Bekasi, gitu Bang. Dan dengan isu seperti itu ya kita senyumin aja bahwa sudah tidak seksi untuk program isu tersebut itu Bang. Bekasi harus dipimpin orang Bekasi, gitu. Sekarang masyarakat sekarang Bang sudah pintar. Masyarakat sekarang sudah cerdas, ya. Tidak bisa dirongrong, tidak bisa dihembuskan isu semacam itu, karena sekarang udah cerdas Bang. Mana yang bisa bekerja untuk membangun Bekasi, mana yang tidak bisa membangun Kabupaten Bekasi Bang. Nah, saya anggap yang pantas adalah seorang sosok Haji Dhani Ramdan ini Bang, dan pasangan Haji Romli dengan Pak Haji Romli ini, yang besok kedepannya adalah bisa untuk membangun Kabupaten Bekasi yang lebih bagus, lebih maju, gitu Bang. Infrastrukturnya lebih maju, pendidikannya lebih maju, kesehatannya pun lebih paripurna lagi Bang. Lebih paripurna lagi. Berarti isu itu udah nggak relevan ya kalau menurut Abang ya? Udah nggak penting gitu? Nggak penting Bang. Tapi apakah cukup berpengaruh Bang? Tidak Bang, karena kalau di data kita sebenarnya 40-60 Bang. Data itu maksudnya survei kah atau apa? Di survei kita tuh internal kita 40-60 ya, karena kita lihat aja kenyataan Bang. Kalau Idul Adha, saya selalu Idul Adha ini selalu udah di Bekasi Bang, gitu. Idul Fitri Idul Fitri, Lebaran Idul Fitri ini saya masih tinggal di Bekasi. Itu
kampung saya sepi bang, gitu. Di Cikarang sepi bang kita, gitu. Oh iya, artinya lebih banyak pendatang Juga sekarang ya, pendatang bang. rasionya gitu ya bang. Masih, betul. Nah, padahal ini kan kalau survei ya kita lihat di survei itu masih unggul nih bang. Tapi ya, di satu sisi belum ada bukti nih, maksudnya belum pernah kan ikut kontestasi politik ya. Ada jaminan dapat suara sesuai dengan survei tersebut. Kami punya keyakinan bang, karena saya tadi masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Bekasi sudah cerdas, sudah cerdas, sudah pintar. Mana yang dia akan besok pilih, mana yang akan bisa dia amanatkan untuk menjadi seorang Bupati Bekasi ke depannya. Jadi saya anggap masyarakat Bekasi akan menaruhkan harapan besar kepada sosok seorang Dhani Ramdan besok ke depannya bang, karena sudah terbukti bahwa dengan pembangunan kemarin selama menjabat 2 tahun, hampir 3 tahun itu, gitu kan, beberapa kinerja dia, contoh tentang masalah infrastruktur yang sudah dibangun sama beliau pada saat dia menjabat, gitu kan bang. Terus tentang masalah pembangunan sekolahan, pembangunan puskesmas, banyak yang sudah dilakukan oleh Pak Dhani Ramdan selama menjabat sebagai PJ Bupati kemarin. Jadi kita masih punya keinginan survei Pak Dhani yang tinggi sekarang ini ya bisa mengalahkan 2 paslon lainnya. Ya, Bang. Nah, kebanyakan boleh tahu nggak sih bang kesebaran pemilihnya gitu mungkin kalau Pak Dhani itu lebih kemana sih? Apakah ke warga-warga di perkotaan ataukah di pinggiran gitu? Hampir merata bang. Oh merata. Hampir merata bang. Hampir merata. Artinya di warga perumahan dan warga perkampungan pun Iya. ini ya. Iya. Mungkin apa yang masih jadi PR bang? Segmen pemilih apa yang mungkin nanti masih harus dimaksimalkan lagi? Terutama segmen pemilih untuk meyakinkan kepada anak muda bang. Kan cukup besar tuh bang. Cukup besar, di angka 40% bang. Ya, Di angka 40%. 400.000 di DPT itu kemarin Iya. yang generasi Z, generasi X itu, generasi apa ya? Milenial ya. milenial. Milenial itu udah 200 ribuan ya. Itu belum tergarap maksimal. Sudah mayoritas sih kita sedang menggarap, sebenarnya mah sedang menggarap kaum milenial bang. Oh, Kita meyakinkan bahwa ke kaum milenial ini bahwa sosok Pak Dhani apa sih yang pantas dipilih oleh kaum milenial ini bang, gitu kan? Itu yang kita sedang galakan ke kaum milenial bang. Terutama dengan maraknya internet bang. Ya ini kan belum rencana kedepannya bahwa pasangan Dhani Romli kedepannya ya sampai tingkat desa pun kita akan pasangkan wifi gratis bang. oh gitu. Rencana untuk 5 tahun ke depan bang. Jadi semua punya akses internet. Punya akses internet. Jadi mereka bisa bekerja di rumah bang. Jadi andai kata dia tidak bekerja di perusahaan pun, dia bisa melakukan kegiatan UMKM di rumah bang. Bisa berdagang secara online, gitu bang. Karena kita untuk kedepannya itu masyarakat jangan berfokus pada yang tenaga kerja yang ada di pabrik-pabrik bang. Dia juga kita akan menciptakan usaha-usaha mandiri, usaha UMKM buat kaum milenial itu bang. Oh, jadi kaum milenial itu disasarnya lewat program itu ya bang Iya. ya? Termasuk apa tadi tenaga kerja ya? Ya. Nah kalau kaum generasi Z bang yang masih usianya belasan nih, yang pemilih pemula lah ya, itu kan biasanya kan angka partisipasi rendah dan mereka juga masih undecided ya, masih belum memilih. Itu gimana bang untuk meyakinkan mereka? Ya, kita meyakinkan kepada mereka. Saya juga punya anak yang baru mau nyoblos tahun sekarang. Oh, generasi Z berarti. Generasi Z. 2 anak saya ini nyoblos tahun sekarang. Saya perhatikan contoh anak saya, dia selalu melihat program-program seseorang calon adalah di media sosial. Iya. Di media sosial. Ya, mana yang menurut dia pantas untuk dipilih? Karena saya anggap anak-anak milenial ini, ya pemilih pemula adalah pemilih yang idealis, gitu kan. Pemilih idealis, dia melihat program apa yang akan dilakukan oleh seorang bupatinya ke depan. Dia akan melihat pilihan dia, siapa akan jatuh ke siapa,
lihat program dia ke depan seperti apa yang sudah dilakukan oleh seseorang tersebut, seorang calon bupati yang sudah dilakukan apa, itu kan. Itu kita meyakinkan kepada mereka bahwa seorang calon bupati kita, ini loh programnya, ini loh yang sudah dilaksanakannya. Jadi agar tertarik dan mau berangkat ke TPS untuk mencoblos pilihan si kaum milenial tersebut. Apa sih program Dani Romli buat generasi Z gitu bang, yang bocah-bocah Ya. masih baru lulus SMA, Ya. pemilih pemula, Betul. ada nggak? Ya, contoh tadi kita yang tadi katakan tadi awal saya bahwa kita akan ada program satu kartu kuning plus. Kartu kuning plus. Ya. Terus ada program tentang persiapan pemberdayaan UMKM-nya. Yang tadi saya katakan tadi. Juga ke depannya 5 tahun ke depan adalah bahwa di tiap desa adalah terdapat TV gratis di tiap desa. Gitu. Jadi biar kaum milenial ini semangat untuk dia untuk menggapai cita-citanya gitu Bang. Gitu. Tapi ada upaya. Dan satu lagi ada beasiswa nanti sampai dengan berganti gitu. Oh, beasiswa itu gimana? Boleh tahu nggak? Boleh didetailkan mungkin? Jadi beasiswa yang berprestasi bagi warga Kabupaten Bekasi yang masih sekolah di perguruan tinggi atau yang mau ke perguruan tinggi. Contoh kemarin aja sudah menyiapkan beasiswa sekian ribu ya, yang di waktu Pak Dani menjabat sebagai PJ Bupati itu sangat antusias, sangat tinggi gitu kan, untuk mendaftar untuk mendapatkan beasiswa di pemerintah daerah kemarin. Nah itu kedepannya pun Pak Dani dan Pak Romli ini tetap akan menerapkan beasiswa bagi masyarakat Bekasi yang berprestasi di dalam pendidikannya. Program itu jadi berlanjut nanti. Berlanjut lagi. Bang, abang kan sebagai ketua partai nih ya, gimana sih menjaga kesolidan di internal ya untuk memenangkan Pak Dani Ramdhani? Artinya dalam mesin partai Hanura itu gimana sih abang menggerakkannya gitu supaya solid semua bergerak? Ya, tiap minggu kita adakan pertemuan. Tiap hari pun kita diskusi di WA Group ya, untuk tetap kita bergerak untuk memenangkan pasangan Pak Dani Pak Romli ini, dan tanpa ada lelah, tanpa ada suatu ya bayaran, kita bekerja semua. Gitu, Kerja dengan ikhlas gitu. iya, karena kita anggap Partai Hanura ini melihat sosok Dani Ramdhani ini loh yang ditunggu masyarakat Kabupaten Bekasi. Gitu Bang. Dengan hampir 3 tahun kemarin saya sebagai PJ Bupati, kita berharap besok Bekasi ke depannya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dani Ramdhani berlanjutan untuk ke depannya 5 tahun yang akan datang. Gitu Bang. Nah, kalau dari internal Hanura sendiri, jika gitu mungkin ada yang membelot gitu Bang, gimana dari partai sendiri? Insya Allah Hanura solid Bang. Satu suara untuk pemenangan Pak Dani Ramdhani dan Pak Haji Romli. Oh, jadi Hanura itu udah 100% ke itu ya, nggak akan kan ada partai itu Bang yang juga sebagian anggotanya dukung yang lain gitu. Padahal partai dukung yang mana gitu kan, enggak ya? Enggak Bang. Sudah dipastikan berarti Hanura Pasti 1000%. Oh, 1000%. 1000%. Nah, terakhir Bang, closing mungkin ya, buat masyarakat Kabupaten Bekasi, Abang sebagai bagian dari tim kampanye, gimana sih meyakinkan mereka supaya memilih Haji Dani dan Dani Ramdhani dan Romli? Ya, jadi baik, terima kasih buat masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa kenapa harus pilih Pak Dani dan Pak Romli. Ya, kita punya ada tagline tak. Apa tuh tak? Yang pertama itu nyata Bang, nyata bahwa apa yang sudah dilakukan Pak Dani kemarin itu contoh sudah memperbaiki pelaksanaan infrastruktur jalan Bang, ya sepanjang 300 km lebih Bang. Nah itu contoh lah di jalan Serang Cibarusa, pelebaran jalan Kalimalang, itu contohnya Bang yang sudah dilakukan oleh Pak Dani kemarin. Itu yang tahap pertama nyata. Tahap pertama. Ya. Terus
merata Bang. Tak kedua adalah merata. Merata apa itu? Merata dukungan ya Bang. Jadi dukungan Pak Dhani ini merata dari kalangan anak muda, tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, ada beberapa tokoh sentral di Bekasi gitu Bang. Ya, itu merata untuk mendukung Pak Dhani untuk menjadi Pak Dhani sebagai bupati ke depannya. Dan yang tak terakhir adalah Danta Bang. Wah, Danta apa? Danta programnya Bang. Itu. Danta programnya. Jadi program ke depan selama 5 tahun ke depan Pak Dhani menjabat sebagai bupati, dia akan Danta programnya Bang. Itu Bang. Jelas ya. Jelas. Danta itu jelas ya Bang. Jelas. Kalau bahasa Bekasi jelas. Danta itu Bang. Gitu. Jadi programnya nggak banyak gitu ya, tapi Danta. Danta Bang. Danta. Oke. Jadi Bang Agus berpesan bahwa memilih Dhani Romli itu karena tiga tak tadi. Tiga tak tadi. Ya. Tak. Nyata, rata, nyata, merata, dan Danta. Oke, siap. Terima kasih Bang Agus ya atas waktunya ngomongin politik up to date ya. Hanura 100% atau 1000% mengklaim mendukung Dhani Romli ya. Mesin partainya bekerja tanpa henti di setiap hari. Nah, nanti kita balik lagi dengan bintang tamu lainnya untuk membahas politik seputar Pilkada Kabupaten Bekasi. Nanti balik lagi. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.